Pemirsa QTV, kita masuk ke dalam segmen berikutnya dalam CEO Reference berjudul Talent Management for the 21st Century. Ya, kita akan bertanya tantangan-tantangan talent management dari company-company yang kita hadapi sekarang. Jadi kita dalam artikel ini juga disebutkan bahwa kalau low skill employee itu kita nggak usah khawatir. Di luaran tuh banyak. Tinggal begitu kita butuh, kita pasang iklan, kita segera dapat, gampang dapatnya. Tetapi begitu it goes to the high skill employee, apalagi specific skill employee, agak sulit carinya. Karena itu the best way is to groom internally. Ya, kita yang harus kita pelihara, harus kita kembangkan internally karena sulit cari di market. Ya. Nah, kita lihat bahwa salah satu yang perlu specific skill adalah research. Apalagi research ini dalam diskusi kita sebelumnya itu sedikit dilakukan di Indonesia, maka sedikit sekali orang Indonesia yang terbiasa dengan research ataupun punya capability dalam research. Dr. Boon sebagai chairman dari Kalbe Pharma Group, ya, tentunya bagaimana Dr. Boon mencari atau membina talent untuk research, Dr. Boon? Sampai sekarang itu sebetulnya kalau orang-orang yang senang, yang penting ini senang dalam research, maka kita bisa mempertahankan dengan memberikan mereka kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan research di company-nya dan juga memberikan kesempatan mereka itu untuk keluar negeri, untuk mengikuti conferences dan sebagainya. Dan sampai sekarang itu kita itu boleh dikatakan namanya turnover-nya relatif kecil. Tapi biasanya menurut artikel ini katanya biasanya justru orang yang habis dapat training itu yang paling besar persentasenya untuk pindah. Jadi begitu dia setelah habis training, dia bilang pada company-nya, terima kasih perusahaan, saya ada pekerjaan yang lain di perusahaan lain gitu. Jadi apakah researcher ini adalah spesies yang lain yang jalan berpikirnya tidak begitu? Jadi nomor satu memang kita mesti kasih kesempatan kepada mereka supaya betah. Betah dulu nih, ya enggak. Kedua, gajinya ya lumayan lah, lebih tinggi daripada kalau kerja di pemerintah. Dan ketiga, kembali lagi kesempatan mereka ngikutin conference di luar negeri. Dan yang keempat yang sekarang kita sedang melakukannya itu adalah untuk setiap penemuan atau kontribusi penemuan yang mereka akan dikasih royalty. Dan royalty ini akan dibayarkannya hanya sebagian, lainnya disimpan untuk nanti mereka pergunakan kalau mau pensiun. Dengan demikian jadi mereka ada ikatannya. Tapi jadi kalau keluar nggak dapat royalty-nya? Hilang. Jadi how to keep dia punya financial interest juga gitu, Dok, ya. Kalau untuk membuat betahnya gimana caranya, Dok? Membuat betahnya itu ke satu, you give them the facilities untuk melakukan penelitiannya. Dan sekarang itu kami itu mendirikan Stem Cell and Cancer Institute (SCI). Dan di situ itu sekarang kira-kira ada sekitar 30-an peneliti-penelitinya. Dan kita itu juga memberikan kesempatan untuk mengikuti program S2, bahkan S3, kita bayarin mereka. Dan ada kontrak, Bro? Supaya maksudnya kalau setelah dibayarin 2N+1 di kontrak. Selama belajarnya 3 tahun, 4 tahun, ya mereka mesti bayar itunya 2 kali 4 tahun plus 1 tahun. Bagaimana kalau mereka berhenti tapi mereka nggak mau bayar? Mesti bayar. Kalau nggak mau bayar? Sampai sekarang pengalamannya mereka relatif bonafit. Oke. Atau yang perusahaan yang membajak rela membayarkan kan? Mereka yang bonafit gitu ya, mereka yang membayarkan. Buat mereka ya terima kasih lah udah dididikin gitu, paling nggak udah dipilihin, kita bayar lah. Tapi buat company paling nggak ada return on investment, Dok, ya. Paling nggak ada duit yang masuk lah yang untuk menggantikan investasi yang sudah dikeluarkan daripada hilang sama sekali. Secara umum ya, management trainees yang kita lakukan setiap tahun kira-kira 10 sampai 15 orang, pengalamannya memang yang paling baik biasanya keluar. Karena apa? Nggak patient. Ya, betul. Ambitious. Skillnya cepat sekali berkembangnya. Nah, yang penting adalah memangnya perlu bisa meretain yang baik, tapi selalu ada yang nggak baik. Iya, betul. Baik, paling betah, Dok. Ya, paling betah yang paling nggak baik gitu. Saya pikir itu betul sekali ya. Jadi, Mariko, maybe you can have comments ya. And also my questions about
sebenarnya dalam kehidupan profesional yang normal ya, tentunya 10 tahun yang lalu berbeda dengan yang sekarang. Itu normalnya seseorang pindah kerja berapa kali sih? Kalau seseorang nggak pernah pindah kerja, jangan-jangan memang dia nggak potensial ya. Mau pindah aja nggak ada yang mau terima gitu, mau nggak mau ya dia seumur hidupnya di dalam company tersebut. Tetapi kalau orang yang normal, berbakat, dan tapi kalau terlalu ambisius juga, terlalu cepat-cepat pindah kerja begitu juga tidak baik buat recordnya ataupun for the futures-nya. Katanya kalau pindah-pindah, kata kalau diibaratkan pacaran, kan ada lagunya Too Much Love Will Kill You juga. Nah, berapa sih yang rentang normalnya? Soalnya, basically di Indonesia itu tidak ada, there's no restriction that saying that if somebody coming from 10 companies, different companies, that this person is not a good candidate or a good employee. Basically, we allow them to change many times. I think this is what the circumstances yang kita punya di sini. But if you go to like another countries like, let's say like Japan, then they quote unquote there's a what do you call it? Their consideration if you change job, let's say more than cannot within 3 years. In the same company, and then you cannot change with more than 3 times. Otherwise, then you are the one who has a problem. Okay. So I think we do have that kind of what do you call it? In Indonesia, basically, it's allowed because talent is very limited here in Indonesia. So when the community accept that kind of what do you call their behavior, basically there's no restriction for company or the employee or employer side to say that you are not qualified because you are more than 10 times already. It's really depend on the companies or the company itself. But maybe you can detect from the beginning what kind of people that you're looking, and then because this person has a tendency to move every 2 years, then you already make a expectation. Not expectation, already make it ready yourself, that could be this person will be changed another 2 years, okay? But maybe within 2 years, you already absorb the good things or the knowledge that this person has. You don't need to keep the person 10 years or 15 years or 30 years. Kata Pak Bun juga sama. Sometimes then you don't need, even you don't want to keep this person. It's not the value of this person already totally different. What you expected 3 years ago about receptions, no need bahasa Inggris bagus, it's bahasa Indonesia, it's enough. But now all reception has a good capability in English. Yeah, so I think it will be changed anyway. So then, are you ready to keep the person and then to see the future within 5 years in front? So if you cannot do it, then better that you noted that you might change every 2 years, and then you will be ready with that. So it's really depend on your company, how big your company, how good your training center, how good your HR people. Because if you don't have HR, you don't have the learning center, then forget it to do this, because it's really wasted your time. Okay, but if you already have vision, mission, and 5 years, 10 years, then you wanted to do it as what you plan, then you have to start it from now on. All right. So you say that most of companies here don't really look at their, say, loyalty as a point to recruit. Dr. Singgi, you don't see the loyalty points for your new recruits? Bahasa Indonesia. Oke. Kalau saya lebih percaya, saya baca punya John C. Maxwell. Dia katakan kalau saya ambil tanaman itu dari satu tempat saya pindahkan ke tempat lain, jelas soilnya itu sudah berbeda dan dia belum tentu tumbuh di situ. Jadi kalau bagi saya lebih percaya saya grooming sendiri, saya latih sendiri. Ya kalau keluar ya silahkan saya latih. Jadi seperti IBM itu kan dia kan kalau bank itu adalah bank Citibank, kan adalah suppliernya dia. Dia nggak takut karena dia akan lebih maju lagi. Itu yang nomor 1. Itu nomor 2, sebetulnya kita bisa melakukan yang namanya bell curve atau kurva normal untuk kompetisi di karyawan kita, sehingga nggak ada yang dia baik tapi dia akan kompetisi terus. Itu yang harus ditanamkan supaya dia kompetisi. Jadi bell curve itu adalah misalnya dalam satu departemen dia ada 10 orang, 10 orang tuh tidak bisa sekarang dia baik terus saya segini supaya baik, tidak bisa, karena kalau dia tidak lebih baik dari temannya itu akan lebih baik dan dia nilainya jelek. Ini yang namanya bell curve. Nah itu yang menurut saya kan untuk sumber daya manajemen sumber daya yang modern, saya kira saya lebih percaya dengan ini. Terima kasih.
tentang bell curve ya, Dr. Singgi. Bell curve kan berarti kita sangat menekankan pada individual performance, sehingga kita berkompetisi satu sama lain. Sedangkan kita sudah agak moving ke arah team performance. Kalau team performance itu seringkali kita mengorbankan sebagian performance kita untuk support teman kita supaya dia perform better gitu kan. Nah, how do you apply this bell curve system dalam kalau if you want to develop the team performance? Kita harus punya satu goal dulu yang pokok. Satu goal pokok itu adalah goal company. Kalau goal company kita punya, baru kita bisa bagikan. Nah, orang berpikir tentang goal company dulu. Setelah goal company antar departemen nanti diukur lagi. Kita punya goalnya dari departemen. Nah, setelah goalnya departemen masing-masing. Jadi ini adalah satu sistem yang harus satu kesatuan. Dan mungkin saya tambahkan sedikit, mungkin juga saya punya satu keyakinan atau yang pernah saya pelajari adalah 4DX-nya Stephen Covey, bahwa 4 discipline for execution. Itu adalah nanti bisa membantu untuk mencapai sasaran-sasaran. Dari you punya senior manager ke atas Pak ya, jadi department head sampai ke directors, berapa persen yang actually you get from other company, berapa persen yang you grow from inside, dari mulai dia first line staff ya, berapa persen Pak? Saya mungkin 80% saya grooming sendiri, 20% mungkin yang dari lain company. Oke. Terima kasih. Oke, thank you. Very good. So, Mariko, any comments about that? Sangat ideal sekali. If you can do it within your company, this is perfect. This is what the ideal. Semua company really want to go following what your opinion is. Yeah. The problem is the company who already has the capacity to do it or not. Sama juga. Kalau umpamanya tumbuhan itu kita baru tanam, apakah kita sudah punya pot yang size-nya begitu banyak? Yeah. Oke, size-nya begitu banyak. Then which is that you can change it at any time. Sesuai dengan life circle dari si kandidat tersebut. Tapi problemnya kadang-kadang kita tidak punya kemampuan untuk lakukan itu dan kita tidak lakukan komitmen sebelumnya where we are going. Dan kadang-kadang tumbuhan yang umurnya sama, besarnya bisa jauh beda satu sama lain. Jadi dalam arti kata, walaupun mereka dalam angkatan yang sama, tetapi beberapa orang menunjukkan potensial luar biasa yang sudah harus dikasihkan satu posisi yang lebih baru, yang lebih tinggi, tetapi karena atasannya masih ada, belum ada tempat untuk di-move ke tempat lain, maka dia akan stuck di sana, nggak bisa naik. Kita kan, kalau kita konsisten dengan bell curve tadi itu, sebetulnya kan itu nanti kan langsung automatically dia akan, yang memang paling baik ya dia akan nilai baik, dan di situ nanti rewardnya dan lain-lain itu adalah. Jadi di sini ada sistem KPI dan performance appraisal yang sangat baik sekali ya. Ya, di mana banyak sekali company juga they don't know how to make the system itself. Jadi back lagi to the basic lagi, even to understand that your person is good or not, even we don't know how to calculate it. Apalagi untuk mereka yang non sales ya, Pak ya. Basically it's very difficult to know that this person is very talented or not. I think that back to basic again. Pemirsa QTV, demikianlah perbincangan kita tadi tentang talent management for the 21st century, dan kita pelajari tadi dari masukan dari Ibu Mariko Yoshihara dan dari teman-teman intellectual business community kita, bahwa tantangan talent management di Indonesia ini mungkin belum separah tantangan talent management di negara-negara maju, di mana turnovernya jauh lebih tinggi, tetapi kita akan segera menghadapi hal yang sama. Tetap tantangannya adalah bagaimana kita groom talent dari dalam sendiri, bagaimana kita menumbuhkan talent di dalam company kita sendiri, dan kapan saatnya kita mencari dari luar. Dari Ibu Mariko tadi katakan idealnya 80% adalah dari dalam dan 20% dari luar. Dan tentunya masih banyak lagi liku-liku talent management yang akan kita hadapi, terutama berkaitan dengan makin tidak pastinya situasi bisnis saat ini. Demikianlah para pemirsa QTV, perbincangan kita kali ini tentang talent management for the 21st century dalam program CEO Reference. Kita akan jumpa berikutnya dalam program CEO Reference minggu depan. Sampai jumpa.